Om Swastiastu. Halo semuanya, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menyampaikan suatu topik permasalahan yang akan kita bahas secara seksama. Topik yang saya pilih yaitu inflasi. Mengapa saya memilih topik ini? Karena inflasi sering terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui apa saja dampak dan cara mengatasi inflasi itu sendiri. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Made Karsini dengan NIM 2015644048. Apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu proses peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Umum berarti inflasi tidak terjadi pada satu jenis barang maupun jasa, melainkan semua jenis barang dan jasa yang ada di lingkungan masyarakat. Terus-menerus berarti inflasi terjadi dalam jangka waktu panjang dan tidak dapat dibatasi. Jenis-jenis dari inflasi ada dua, yaitu inflasi berdasarkan sifatnya dan inflasi berdasarkan asalnya. Inflasi berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan atau crashing inflation, inflasi yang besarnya antara 10% per tahun. Yang kedua, ada inflasi menengah atau galloping inflation, besarnya antara 10% sampai 30% per tahunnya. Yang ketiga, ada inflasi berat atau high inflation antara 30% per tahunnya atau 100% per tahunnya. Inflasi sangat tinggi atau hyperinflation, besarnya mencapai 4 digit atau di atas 100%. Inflasi berdasarkan asalnya ada dua, yaitu domestic inflation, merupakan inflasi yang penyebabnya berasal dari dalam negeri, terjadi akibat jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang diperlukan. Faktor lainnya yang menyebabkan ini karena adanya jumlah barang atau jasa yang menurun namun permintaan tetap. Ada imported inflation, bersumber dari luar negeri dan umumnya terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas. Sebagai contoh, di mana adanya kenaikan harga modal yang terjadi pada harga barang yang diimpor oleh suatu negara. Apa sih penyebab dari inflasi? Inflasi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama, demand pull inflation. Terjadi inflasi akibat adanya permintaan barang atau jasa yang meningkat dari kemampuan yang dimiliki oleh produsen. Kemudian ada cost push inflation. Terjadi kenaikan biaya produksi sehingga menyebabkan harga penawaran menjadi meningkat. Dan yang terakhir ada bottleneck inflation. Inflasi yang terjadi karena faktor-faktor seperti permintaan dan penawaran yang terjadi. Dampak inflasi. Inflasi memiliki banyak dampak, namun saya hanya menjelaskan 3 dampak dari inflasi itu. Yang pertama, ada nilai uang turun. Adanya kenaikan harga barang dari berbagai kebutuhan masyarakat menyebabkan nilai uang menjadi turun dari sebelumnya. Jika biasanya uang 20.000 bisa mendapatkan 2 liter beras, dengan adanya inflasi ini bisa menjadi 1,5 liter yang didapat. Hal ini sangat merugikan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpendapatan tetap karena pengeluaran lebih tinggi. Yang kedua, menurunnya minat menabung. Dan yang ketiga, ada kekacauan ekonomi. Tingkat inflasi tinggi yang tidak segera ditangani atau dikendalikan bisa saja menimbulkan masalah yang lebih besar dalam perekonomian suatu negara. Laju inflasi. Dan ini merupakan grafik dari laju inflasi. Mengacu pada grafik di atas, angka inflasi di bulan April merupakan yang tertinggi di tahun 2019, meski tidak setinggi pada tahun sebelumnya. Dan ini merupakan data hasil survei pemantauan harga di minggu kedua pada bulan April. Cara mengatasi inflasi itu sangat banyak, namun saya hanya menyertakan 2 cara mengatasi inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk penjelasan kebijakan moneter dan fiskal dapat dilihat dari video selanjutnya. Itu apa ya? Ya benar, kebijakan moneter ialah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga.
Sebutkan apa saja peran dan fungsi dari kebijakan moneter. Peran kebijakan moneter yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah, termasuk harga-harga barang dan jasa, serta kestabilan nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang asing. Fungsi kebijakan moneter yaitu 1. Menjaga kestabilan harga barang dan jasa, 2. Menurunkan laju inflasi, 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 4. Membuka lapangan pekerjaan, 5. Meningkatkan neraca pembayaran. Sebutkan instrumen dari kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter itu 1. Operasi pasar terbuka, 2. Fasilitas diskonto, 3. Rasio cadangan wajib, 4. Moral. Dari selanjutnya yaitu mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ialah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Peran kebijakan fiskal yaitu mempengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar ataupun memperkecil pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak, dan jumlah transfer oleh pemerintah. Fungsi kebijakan fiskal yaitu 1. Mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, 2. Mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang pertama yaitu mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, karena jika SDM-nya banyak tetapi SDA-nya tidak memadai, maka SDM tersebut akan pindah ke negara lain karena menganggap tenaganya tidak diperlukan di negara sendiri. Begitupun sebaliknya. Mengoptimalkan kegiatan investasi. Dengan terbukanya lahan atau tempat untuk berinvestasi, maka peluang usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan besar untuk pemasukan bagi devisa negara. Kehadiran kebijakan fiskal ini untuk membuka seluas-luasnya peluang bagi para pemilik modal untuk menginvestasikan modalnya. Instrumen kebijakan fiskal yaitu 1. Pendapatan negara. Pendapatan negara merupakan penambahan nilai kekayaan bersih dalam sebuah negara. 2. Pengeluaran negara atau belanja negara yaitu pengurangan nilai kekayaan bersih dari suatu negara oleh pemerintah dalam periode tertentu. Sumber pendapatan negara terdiri dari pendapatan pajak, baik pajak dalam negeri maupun luar negeri, dan pendapatan bukan pajak seperti penerimaan SDA, pendapatan laba BUMN, pendapatan BLU, dan pendapatan bukan pajak lainnya. Sekian penjelasan mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Intinya untuk mengatasi inflasi itu bisa menggunakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Salah satunya menaikkan pajak dan menaikkan suku bunga di bank sehingga uang yang beredar di masyarakat bisa ditekan lajunya. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih.